Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan kisah horor yang berjudul Tumbal Pondasi. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Halo, namaku Dara. Sejak kecil, aku punya kekurangan yang sebenarnya lebih mirip kutukan untukku. Aku bisa melihat makhluk halus. Bahkan, sejak kecil, aku punya teman bermain bernama Sarah. Kami sering main bersama, cerita bersama, dan pergi bersama. Sampai akhirnya, aku baru tahu kalau Sarah bukan manusia. Setelah aku masuk sekolah dasar, saat ada sesi foto bersama, Sarah tidak ada di dalam foto itu. Dan kata ibu, sejak awal memang tidak ada anak yang bernama Sarah. Sejak saat itu, aku mulai waspada pada siapapun yang aku temui. Aku harus yakin memang mereka adalah makhluk halus. Karena kemunculan mereka bisa dimanapun. Kadang mereka muncul di tempat ramai, berbaur, seolah-olah mereka bagian dari kita. Beberapa dari mereka memang punya ciri wajah pucat atau pandangan mata kosong. Tapi ada juga yang terlihat seperti manusia biasa. Dan justru itu yang paling membuat aku ngeri dan bingung karena susah membedakannya. Aku terbiasa menghindar saat bertemu makhluk yang beda frekuensi dan membuatku tidak nyaman. Mereka sering beraroma aneh, campuran amis dan bau busuk. Kadang dengan mencium aromanya saja, aku merasa pusing dan mual. Makhluk yang jahat atau peliharaan orang jahat, baunya lebih menyengat dan menjijikan. Baunya seperti darah busuk yang bercampur aroma tanah. Dan tidak ada yang lebih aku hindari selain berinteraksi dengan sosok seperti itu. Dari sekian banyak sosok yang pernah menghampiriku, ada satu pengalaman yang sampai sekarang masih membekas. Waktu itu, aku sedang proses pembuatan skripsi di semester akhir, sambil magang di perusahaan. Hari itu benar-benar hari sialku. Kerjaan di tempat magang numpuk, dan kepala rasanya mau pecah. Karena skripsiku buntu total akibat revisi. Aku turun dari busway dengan langkah lemas dan langsung masuk ke gang menuju kosan. Langit waktu itu mendung, meski belum benar-benar hujan. Saat aku melintasi gang, aku sadar ada sesuatu yang memperhatikan dan coba mengikutiku. Sesuatu yang aku rasa bukan manusia. Aku bisa melihat siluetnya dari ujung gang, mengintip dari balik dinding salah satu bangunan yang bersebelahan dengan kontrakanku. Aku udah terbiasa diganggu, jadi aku pura-pura gak lihat dan terus jalan. Tapi makhluk itu ternyata tidak bersembunyi. Sebaliknya, ia justru memanggilku dari belakang. Kakak, kakak. Suaranya kecil, lirih, seperti anak kecil yang kelelahan. Meski terkesan menyedihkan, aku tetap diam. Aku udah capek banget. Aku cuma ingin tidur dan mengumpulkan lagi tenagaku yang terkuras seharian.
Begitu sampai kontrakan, aku lempar tas dan langsung tiduran. Tapi baru saja aku mau terlelap, tok tok tok, pintuku diketuk pelan 3 kali. Ya, siapa? Tanyaku sambil malas-malasan. Kakak, sahut suara anak kecil dari balik pintu. Aku langsung tahu itu suara yang memanggilku di gang tadi. Dia mengikutiku sampai sini. Aku menutup mata rapat-rapat, berusaha seolah suara itu tidak aku dengar. Tapi suara ketukan itu terus ada dan berulang. Sampai akhirnya hujan turun lebih deras dan menenggelamkan semua suara itu. Akhirnya saat itulah aku bisa tidur. Aku bangun saat azan Isya. Hujan saat itu masih turun dan sudah agak reda. Namun saat aku mau ambil HP, tok tok tok, aku mendesah. Ya ampun, tok. Enggak, saya nggak mau berurusan sama kalian. Tinggalin saya sekarang juga. Bentak saya seperti orang depresi. Hening. Aku sempat berpikir bentakanku berhasil membuat sosok itu pergi. Tapi tolong aku, ucap suara kecil dari luar. Enggak, tolakku. Sunyi. Kupikir dia benar-benar pergi, tapi waktu aku intip dari jendela, aku melihat sosok itu masih berdiri di bawah lampu kuning di teras. Sosoknya berupa anak perempuan, rambutnya dikepang 2, pakai seragam sekolah yang sudah lusuh dan kumal. Dia menyandang tas ransel hitam di punggungnya. Hal yang mengonfirmasi dia bukanlah manusia adalah matanya. Seluruh bola matanya hitam dan kulitnya pucat dengan urat-urat hijau kebiruan di pipi serta beberapa bagian wajah lainnya. Anehnya, setelah melihat sosok itu masih berdiri diam di sana, ada rasa iba dalam diriku. Perlahan, aku membuka pintu. Kamu kenapa? Tanyaku. Kakak, bantuin aku. Jawabnya pelan. Mengulangi lagi kalimatnya tadi. Mau dibantuin apa? Doa. Aku bisa kalau kamu cuma minta doa. Tapi kalau minta buka tali pocong, aku nggak bisa. Bukan kak, aku cuma minta tolong sampaikan salam ke bapak sama ibu. Aku terdiam. Mereka masih nungguin aku pulang. Aku mau kakak kasih tahu kalau aku udah nggak ada. Aku ditimbun di pondasi mall ini kak. Jelasnya lagi tanpa ku minta. Aku langsung istighfar. Astagfirullah. Janjiku pada diriku sendiri untuk tidak berinteraksi dengan makhluk tak kasat mata, akhirnya aku langgar demi mendengarkan cerita anak perempuan ini. Dia bilang namanya Disa. Dia cerita semuanya, mulai dari sekolahnya, kesehariannya, kapan dan bagaimana dia diculik, serta kapan hari di mana ia dikorbankan menjadi sesajen agar pondasi bangunan gedung mall lebih kokoh. Aku cuma bisa diam, menahan air mata. Aku tahu yang datang padaku ini bukan arwah Disa, ini korinnya, atau mungkin jin lain. Tapi pesannya terasa nyata dan sampai ke hatiku. Kamu tinggal di mana? Siapa nama ayah dan ibumu?
Dia menjawab semua dengan jelas. Aku catat informasi itu dan berjanji akan bantu sampaikan. Karena aku tahu ini bukan urusan ringan. Aku hubungi Ustadz Panji, salah satu pembimbingku yang juga sudah paham bagaimana kondisiku. Akhir pekan kami datang ke alamat yang Disa sebutkan. Di teras rumah itu ada seorang ibu parubaya yang sedang duduk menatap jalan. Aku tarik napas panjang dan mengumpulkan keberanianku demi Disa. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Iya, Mbak. Cari siapa? Maaf, Bu. Ini rumah Pak Robi dan Bu Sophia? Iya, saya sendiri. Ada apa, Mbak? Ibu punya anak namanya Disa? Wajah ibu itu seketika langsung berubah. Iya, Mbak. Disa ketemu. Di mana sekarang? Aku hampir saja mau langsung menjawab. Tapi Ustadz Panji menahanku. Ustadz meminta izin kami untuk boleh masuk dulu dan bertemu Bapak. Tak lama, Bapak Disa pun keluar dari dalam rumah. Seranya di mana, Mbak? Tolong jawab. Pintanya ketika Bu Sophia memperkenalkanku sebagai seorang yang berhasil menemukan Disa. Aku berusaha tenang, meski hatiku berkecamuk. Pak, Bu, saya Dara. Saya datang bawa pesan dari Disa. Dia titip pesan agar Bapak dan Ibu tidak lagi mencarinya. Kok begitu, Mbak? Di mana dia sekarang? Disa udah gak ada, Bu. Wajah mereka langsung pucat. Maksud Mbak apa? Jenazahnya di mana? Aku menguatkan diri untuk mengatakannya. Dia jadi tumbal pondasi mal. Pak Robi marah besar, lalu bangun dari duduknya dan membentakku dengan keras. Jangan ngaco, Mbak. Kami masih cari anak kami sampai sekarang. Dan Mbak datang bawa cerita aneh tanpa bukti. Kurang ajar. Untunglah Ustadz Panji dengan cepat langsung menenangkan. Pak, Bu, nak Dara ini bisa berinteraksi dengan makhluk gaib. Beberapa hari lalu, Colin Disa datang dan minta tolong. Tentu saja mereka tak langsung percaya. Tapi saat itu juga, Disa yang hadir di sisiku dan hanya aku yang bisa lihat, membisikkan sesuatu. Kak, bilang aja. Boneka Disa, namanya Lala. Bapak yang beliin waktu Disa ulang tahun. Disa suka telur ceplok, pakai garam buatan ibu. Itu makanan kesukaan Disa, ucapnya. Aku mengangguk lalu sampaikan itu ke mereka. Saat itu juga Bu Sophia langsung menangis. Itu Disa, Pak, ucapnya getir. Pak Robi terdiam. Hal yang baru saja aku sebutkan hanya diketahui oleh keluarga kecilnya, terutama tentang boneka bernama Lala itu. Aku tahu mereka mulai percaya padaku. Aku lalu melanjutkan pesan dari Disa. Disa pamitan, dia minta maaf karena gak bisa pulang.
Dia minta untuk didoakan, dan dia juga minta ibu dan bapak berhenti mencari dia lagi. Pak Robi memeluk istrinya. Tangis mereka pecah. Tak hanya mereka, aku juga ikut menangis. Sebelum pamit, aku dipeluk Bu Sophia yang terus mengucapkan terima kasih. Mereka berencana mengadakan tahlilan untuk Disa, yang ternyata sudah hilang cukup lama. Mereka juga memintaku untuk datang, tapi aku dengan berat hati menolaknya, karena magang serta skripsiku masih kacau. Waktu aku membuka pagar untuk pulang, ada suara yang sangat familiar dari arah belakangku. Kakak, aku menoleh. Saat itu aku melihat Disa berdiri di tengah orang tuanya. Wajahnya kali ini bersih, cantik, damai, tanpa luka, tanpa urat-urat kebiruan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat dia tersenyum. Terima kasih. Lalu dia menghilang, seperti asap bersapu angin. Sejak hari itu, aku sudah tidak pernah melihat sosok Disa lagi. Aku juga mengharamkan kakiku menginjakan kaki di mall yang disebutkan Disa sebagai lokasi tubuhnya berada itu. Tapi tetap saja, tiap kali aku lewat mall itu, perasaanku kacau dan tidak tenang. Jika memang di dasar sana jasad Disa berada, apa mungkin bukan dia satu-satunya? Ya, cerita kali ini cukup sampai di sini. Ceritanya tamat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.